Halo semua teman-teman pembuat, sekarang aku akan menjelaskan cara membuat bagian materi dengan memanfaatkan beberapa fitur dari slide quizzing. Di sini aku akan menggunakan nanti free from question dengan tampilan drag and drop, lalu pick many. Lalu aku juga akan memanfaatkan data entry untuk membuat soal ataupun permasalahan isian, dan nanti aku akan memanfaatkan fitur question bank sebagai opsi untuk menggunakan fitur multiple choice atau pilihan ganda. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini aku sudah mempunyai sebuah kasus. Nah, di mana kasus ini bisa dilihat seperti ini. Ceritanya itu aku ingin membuat media ini dapat diisi atau persoalan ini dapat diisi dengan jawaban-jawaban tertentu. Maka aku akan membuat dengan cara menginsert dari input, aku insert data entry. Nah, kita buat dulu kolom data entry-nya satu per satu. Nah, di sini aku buat data entry-nya. Oh ya, untuk data entry ini jangan lupa kita hapus tulisan type here-nya agar dapat diisi. Oke. Dan sudah. Oke, seperti biasa di sini juga aku sudah memiliki tombol submit untuk mensubmit nanti jawabannya, dan nama variabel dari data entry ini sudah terlihat. Yang pertama ada data entry 14, lalu ada yang 15, lalu ada yang 16 dan yang 17. Oke, jika sudah seperti ini, karena aku ingin membuat reaction gitu ya, seperti apa sih dari setiap jawaban ini, untuk mengecek apakah jawaban yang diberikan atau diisikan itu benar atau salah, kita akan membuat feedback ataupun reactionnya dengan cara menambahkan layer. Di sini aku tambahkan dulu terlebih dahulu. Kita buka di navigation pane tuh ada slide layers. Lalu aku klik ada new layer. Aku akan membuat 3 layer baru, di mana layer yang pertama itu kita rename sebagai layer benar. Lalu untuk layer yang kedua kita rename sebagai layer salah, dan layer yang ketiga sebagai tidak lengkap. Nah, jika sudah, aku akan menginput juga di sini. Pastikan setiap layer ini kita propertize. Kita lihat bahwa visibility atau ketika layer ini ditampilkan, layer dasarnya atau base layer ini tidak boleh tertutup. Maka kita perlu menghapus tanda checklist pada hide other slide layer. Kita hapus, lalu kita close kembali. Nah, kita pastikan untuk ketiga layernya. Oke, kita close semuanya. Oke, nah jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan feedbacknya. Untuk feedbacknya sendiri, untuk reactionnya di sini aku sudah menyiapkan dari sebuah gambar. Kita akan menginputnya satu per satu terlebih dahulu. Yang pertama untuk jawaban benar, di sini aku sudah memiliki gambar animasi, mungkin seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan animasi lainnya, mungkin mencari sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas teman-teman pembuat. Ini untuk layer benar, lalu untuk layer salah aku lakukan hal yang sama dengan feedback yang berbeda. Nah, oke. Oh, maaf, tadi kayaknya salah ini. Oke, nah. Bentar, yang ini salah ternyata. Oke, lalu terakhir untuk jawaban nanti apabila memang tidak diisi secara lengkap. Oke. Sip. Seperti ini. Nah, jika sudah kita menyiapkan semua layernya, kita kembali ke base layer. Nah, di sini kita akan membuat trigger untuk mengaktifkan feedback ini. Kita mulai dari layer ya, dari feedback jawaban benar. Kita buat create a new trigger. Lalu kita pilih show layer. Nah, layernya ini kita pilih layer benar. Lalu kita pilih waktu triggernya aktif itu adalah ketika user klik ke objeknya itu adalah tombol submit. Di sini aku sudah menuliskannya ada submit. Nah,
terlihat ya teman-teman yang berwarna merah. Lalu aku klik belum di oke, cuman aku tambahkan show condition. Nah, kondisinya itu adalah kita buat kondisi untuk mendeteksi jawaban tersebut benar ataupun salah. Pertama-tama untuk jawaban benar ini kita buat ada kondisinya add new condition. Kita pilih nanti trigger kondisinya itu dengan format n. Variabel listnya kita pilih variabel, dan if-nya itu adalah nama-nama atau untuk if-nya itu adalah nama-nama dari text entry-nya. Misal aku akan buat dari text entry 14. Nah, text entry 14 itu berarti jawaban yang pertama tadi, dengan operasinya itu untuk jawaban benar itu adalah equal to type-nya tetap value. Lalu untuk kita tulis value atau kunci jawaban benarnya itu adalah, misal jawaban benar di sini adalah 10. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk semua variabel atau sebuah text entry hingga selesai. Equal to, yang ini jawabannya adalah 3 n. Lalu kita tambah lagi untuk text entry selanjutnya dengan equal to juga dengan nilai kunci jawaban 12. Lalu kita buat satu lagi untuk text entry 17 dengan equal to nya nilai aslinya adalah. Oke, hingga menunjukkan kondisi seperti ini. Ini berarti merupakan kunci jawaban kita. Nanti layer benar ini akan tampil saat penggunanya mengisikan jawaban-jawaban ini sesuai dengan kunci jawaban kita. Lalu kita klik OK. Nah, dia sudah muncul layer 1 trigger baru. Sekarang untuk memunculkan trigger atau feedback dari layer salah, kita bisa create a new trigger untuk menunjukkan bahwa jawaban tersebut salah. Kita ulangi langkahnya, kita mulai dengan show layer, lalu kita pilih layer salah, kita pilih user click, pada objeknya tetap submit, lalu kita buat kondisi lagi. Nah, untuk kondisinya ini, trigger awal itu kondisinya selalu n. Kita ulangi untuk if-nya di text entry yang tadi. Dengan operasinya, nah untuk jawaban salahnya ini kita pilih operasi yang not equal to. Dengan value-nya itu berarti kunci jawabannya tadi, berarti ketika jawaban ini salah gitu. Nanti ini kondisi ini mengartikan adalah ketika text entry ini diisi bukan 10, maka kita perlu menunjukkan layer salah. Lalu kita ulangi lagi langkah yang sama. Nah, untuk yang kedua kita ganti triggernya menjadi OR. Nah, untuk salah itu triggernya itu adalah OR. Oke, untuk yang salah kita gunakan trigger OR. Kita ulangi untuk semua text entry. Pastikan penulisan value-nya ini selalu benar ya, sama dengan apa yang kita tuliskan tadi di layer benar juga. Ini adalah tampilan dari show layernya seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah. Lalu kita buat satu lagi trigger untuk memastikan apabila jawabannya ini menunjukkan bahwa isian ini harus diisi seluruhnya. Nah, kita buat create new trigger. Kita ulangi langkahnya untuk show layer. Kita pilih layernya adalah tidak lengkap, berarti menunjukkan reaction apabila jawabannya tidak lengkap. Kita pilih user click dengan objeknya submit. Lalu kita buat kondisinya. Nah, untuk kondisinya ini di sini kita buat dengan variabel text entry yang sama, yaitu kita mulai dari tadi text entry yang paling atas. Dengan operasinya itu adalah equal to dengan ignore case atau tanpa value, equal to tanpa value. Nah, bukan ignore case, equal to tanpa menuliskan value-nya. Kita kosongkan. Lalu kita klik OK. Lalu kita ulangi semuanya dengan opsi trigger OR juga untuk semua text entry.
Jika sudah, nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini ada untuk layer benar, trigger untuk layer salah, dan layer untuk tidak lengkap. Nah, jika sudah, nanti dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Mari kita lihat ya, untuk hasilnya sama-sama. Di sini, misalkan ketika aku mengisi tanpa mengisi dan sudah melakukan submit, maka layer ini akan muncul untuk menunjukkan bahwa jawaban kamu memang tidak lengkap. Nah, tetapi feedback ini masih belum hilang, maka kita harus membuatnya dengan cara secara otomatis menghilangkan layernya. Untuk menghilangkan layernya, ini kita buat dengan ke side layer, kita buat trigger, hide layer, this layer, dengan kita buat saatnya itu adalah dengan timeline. Nah, trigger ini akan aktif ketika dia sudah mencapai misal 1 detik atau 2 detik. Kita pilih oke. Nah, seperti itu. Lakukan atau ulangi untuk layer-layer yang lainnya. Oke, jika sudah seperti ini, mari kita lihat previewnya. Oke, nah ini ketika aku akan mengisikan jawaban secara asal, misalkan seperti ini. Oke, dia langsung hilang. Lalu ketika aku mengisinya secara benar, kita bisa memastikan bahwa layer benar harus muncul. Oke, seperti itu. Itu untuk langkah penyajian materi yang pertama. Selanjutnya aku akan memanfaatkan fitur drag and drop. Untuk drag and drop sendiri, kita bisa menginsert dari kita pilih slide, lalu kita pilih free from question. Nah, kita pilih drag and drop. Kita insert slide seperti ini. Nanti akan langsung muncul slide kosong untuk drag and drop. Di sini aku sudah membuat fiturnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini untuk drag and drop. Lalu untuk drag and drop sendiri itu sudah langsung ada bagian-bagian layer yang menunjukkan feedbacknya. Jika sudah, kita bisa cek pada timeline. Nah, di sini kita perlu memastikan bagian-bagian mana saja yang menjadi sasaran untuk target drag and drop atau menjodohkan di sini. Nah, ini adalah target yang akan dijodohkan. Aku sudah beri nama gambarnya dengan cara mengubahnya dengan rename. Rename-nya ini kita klik gambarnya, lalu kita klik kanan atau kita klik di bagian namanya, dia dapat diubah. Lalu kita pastikan juga untuk gambar-gambar sasaran target di mana letak bagian ini harus dipasangkan, itu dengan diberi nama sebagai target. Nah, jika sudah, kita pindah ke from view. Nah, di from view ini kita pastikan item yang ingin kita drag ada pada bagian drag item, dan yang menjadi target ada pada bagian drop target. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus mencocokkannya satu persatu secara benar. Maka fitur drag and drop sudah selesai seperti itu. Lalu untuk mencoba agar fitur drag and drop ini dapat dicoba berulang kali, pastikan attempts-nya juga harus secara unlimited. Selanjutnya yang ketiga itu adalah fitur dengan pick many atau memilih banyak. Sama halnya seperti drag and drop tadi, kita bisa menginputnya dari slide, lalu kita input free from question, lalu kita pilih yang pick many. Nah, kita insert. Nah, untuk pick many ini sendiri aku tampilannya sudah memiliki seperti ini, dan ini adalah bagian-bagian yang akan dapat dipilih. Nah, bagian-bagian ini berupa gambar. Jadi aku sudah merename-nya seperti tadi ya. Ini untuk nama-namanya. Untuk di sini untuk nama-nama J itu adalah jawaban benar, dan TJ itu adalah jawaban tidak benar. Nah, di pick many ini kita buat from view. Untuk from view-nya sendiri kita masukkan semua pilihan atau bagian yang bisa kita klik pilih di bagian soal, lalu kita berikan tanda checklist pada jawaban-jawaban atau pilihan yang memang benar seperti ini, sehingga nanti tampilan pick many ini bisa selesai. Nah, tombol submitnya kita triggerkan dengan sebuah trigger yang diberi nama submit interaction, dengan interaksinya itu ke dalam slide pick many-nya seperti ini. Oke,
Oke, ini untuk penyajian slide dari fitur pigment. Selanjutnya aku akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat kuis. Nah, di sini aku sudah membuat tampilan kuis dengan Oke, selanjutnya aku akan menampilkan tampilan kuis. Nah, di sini untuk soal kuis ini aku sudah membuat tampilan kuisnya seperti ini, dan aku akan memanfaatkan sebuah fitur yang diberi nama question bank. Nah, untuk question bank sendiri kita bisa membuat create a question bank baru di sini. Kita bisa beri nama question banknya apa. Misal aku beri nama sebagai bank soal 1. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuat soalnya kita bisa membuat, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kita buat misal dari grade. Lalu kita bisa pilih mau multiple choice atau pilihan ganda ataupun bagian-bagian yang lainnya. Di sini aku misal memilih multiple choice. Nah, jika sudah memilih multiple choice, nanti kita bisa meng-enter soal kita di sini. Misalkan silahkan cari jawaban yang benar. Nanti kita bisa tuliskan juga opsi dari pilihan kita seperti apa. Lalu kita bisa menentukan scoringnya. Secara lebih jelas mungkin bank soal yang telah aku buat bisa aku tunjukkan. Di sini aku sudah memiliki sebuah bank soal, yaitu bank soal kuis. Nah, ini kuis bentuk aljabar. Nah, di sini untuk bagian di front view-nya ada soal. Lalu ini untuk pilihan-pilihan dari soal tersebut. Nah, untuk jawaban koreknya itu kita harus beri tanda di mana jawaban yang benar atau menjadi pilihan yang benar. Nah, oke, selanjutnya aku akan membahas bagaimana cara menginput bank soal tadi ke scene quiz di sini. Dengan cara kita masuk ke scene quiz-nya lagi, lalu kita pilih slide. Di slide kita ambil ke question bank, lalu ada new draw from question bank. Kita add. Nah, secara otomatis kita bisa pilih question bank-nya yang mana yang jadi sasaran kita. Misalkan aku ambil question bank kita itu adalah ini, kuis bentuk aljabar. Nah, secara otomatis tampilan dari bank soal kita akan muncul. Lalu kita bisa pilih untuk tidak merandom soalnya dengan cara menonaktifkan centangnya. Lalu kita pilih juga di sini untuk tidak merandom secara acak gitu ya, soal-soal di atas, baik dari pilihan ataupun urutannya. Lalu kita klik insert. Nah, secara otomatis nanti setelah dari tampilan kuis ini dia akan langsung masuk ke bank soal kita. Nah, untuk mengaktifkan triggernya sama seperti tadi, kita buat dari tombol start ini, kita create a new trigger, kita pilih jump to the slide, lalu kita pilih slide yang itunya adalah draw from quiz. Nah, draw from yang ini, lalu kita pilih untuk user click dan kita klik OK. Maka nanti secara otomatis dia akan berpindah kepada draw soal ini. Oke, terakhir kita juga bisa menampilkan slide result hasil dari bank soal ini dengan cara kita tambah di slide, kita pilih result, lalu kita pilih grade result, kita insert slide. Nah, untuk grade listernya ini kita bisa muncul tampilan result slide properties. Nah, untuk result slide properties ini sebenarnya tadi untuk bagian fitur-fitur penilaian yang lain itu bisa muncul, namun karena kita ingin berfokus menilai dari bank soal, kita pilih yang draw from kuis bentuk aljabar. Nah, ini kan kuis bentuk aljabar nama bank soalnya. Lalu kita edit passing skornya atau batas minimumnya. Ini untuk mengaktifkan waktu pengerjaan. Karena aku tidak ingin menggunakan waktu pengerjaan, maka aku hapus centangnya lalu aku klik OK. Secara otomatis nanti tampilan dari jawaban siswa, jumlah nilai dan skornya itu akan muncul, dan juga langsung menampilkan apakah siswa tersebut lulus, sukses ataupun tidak. Dan ini bisa disesuaikan kembali untuk kata-katanya. Oke, sekian mungkin untuk video tutorial kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa.